Baik, hi everyone, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Eko Prasetyo, NIM 191447191 dari Prodi D3 Keperawatan Kota Bumi. Ini saya akan melakukan tindakan BHD, yaitu RGP. Yang pertama yaitu untuk menolong pasien, cek respon dan sistem emergensi. Setelah kita melihat orang yang tidak sadarkan diri, hal pertama yang kita lakukan adalah pastikan keamanan petugas, korban, dan lingkungan. Setelah semuanya aman, kemudian kita cek respon korban dan aktifkan sistem emergensi. Untuk mengecek respon, kita dapat berteriak sambil menepuk bahu korban. Bu, Pak, bangun. Bu, Pak, apakah mendengar suara saya? Jika korban tidak mendengar, segera aktifkan sistem emergensi dengan berteriak, tolong, ada satu orang tidak sadarkan diri. Tolong, kamu panggilkan ambulans segera. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak. Apakah Bapak mendengar suara saya? Tolong, ada satu orang tidak sadarkan diri. Tolong, kamu panggilkan ambulans segera. Sekarang. Hati-hati, ada trauma servikal pada saat cek respon dan mengaktifkan sistem emergensi ini. Yang kedua yaitu cek nadi dan napas. Pastikan ada tindakan nadi krotis, 2 jari ditarik 2-3 cm dari trakea ke arah penolong. Jika tidak ada nadi, mulai lakukan konferensi 30 kali dan ventilasi 2 kali. Jika terdapat nadi, berikan ventilasi setiap 5-6 detik. Kemudian, cek juga pernapasan bersama dengan cek nadi dengan cara mendekatkan telinga kita ke hidung korban dan rasakan ada napas tidak. Selanjutnya, lihat pergerakan dinding pada dada dan dengarkan suara nadinya atau napas. Membuka jalan napas. Pada tahap ini, kita periksa dulu apakah terjadi sumbatan jalan napas. Jika terjadi sumbatan, kita bebaskan dengan cara finger swab. Setelah kita bebaskan jalan napas, lakukan pembukaan jalan napas dengan head till chin lift. Untuk korban yang tidak mengalami cedera servikal, jika tercurigai cedera servikal, lakukan dengan chest swab. Nah, membuka jalan napas dengan head clenching untuk korban yang tidak mengalami cedera servikal. Cek juga pernapasan bersamaan dengan cek nadi dengan cara mendekatkan telinga kita ke hidung korban, rasakan ada napas tidak. Lihat pergerakan dinding dada dan dengarkan suara. Selanjutnya, cek nadi dengan cara mendekatkan telinga dengan hidung kita. Korban rasakan ada napas atau tidak. Lihat pergerakan dinding dada. Yaitu kompresi dada. Sebelum melakukannya, posisikan pasien supinasi di atas permukaan yang keras dan datar. Posisi penolong berlutut di samping pasien saat di luar rumah sakit atau berdiri di samping tempat tidur saat di RS. Penolong meletakkan tumit telapak tangan pada misterium di antara 2 papila mamae dengan telapak tangan menumpuk dengan jari ditautkan pada posisi badan penolong tegak lurus. Penolong mengkompresi dada lurus ke bawah secara teratur dengan 4 syarat RJP yang baik. Yang pertama yaitu kompresi dengan cepat 100-120 kali per menit, dan yang kedua lakukan penekanan dengan kedalaman 5 cm. Yang ketiga lakukan recoil penuh, dan yang keempat minimalkan jeda pada konferensi. Lakukan selama 5 siklus dan 1 siklusnya yaitu 30 konferensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 5 siklus. Dan yang kelima yaitu ventilasi. Apa ventilasi? Setelah pembukaan jalur napas, kita langsung memberi ventilasi sebanyak 2 kali melalui mulut ke mulut, 1 kali ventilasi per detik. Lanjutkan sampai 5 siklus. Setelah 5 siklus dan korban menunjukkan sirkulasi spontan, langsung beri posisi recovery untuk korban tanpa cedera servikal. Dan yang terakhir yaitu kita berikan posisi recovery untuk korban tanpa cedera servikal dan untuk cedera serviks, bertujuan untuk pemulihan pada pasien saat tadi tidak sadarkan diri. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di lain waktu.
Hai, see you.